Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua ya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ferry Setiawan dari Program Studi Pendidikan Ekonomi Angkatan 2023. Nah, pada video ini tuh saya akan membahas sebuah kasus etika pendidik yang sempat menjadi perhatian publik di sini. Nah, kasus ini tuh berkaitan dengan tindakan kepala sekolah yang menampar siswa karena merokok di lingkungan sekolah. Tujuan dari video ini itu adalah yang pertama, menganalisis kasus tersebut dari sudut pandang etika pendidik. Yang kedua, mengaitkannya dengan konsep sikap dan pandangan positif seorang pendidik. Yang ketiga, serta memberikan solusi yang lebih tepat dalam menangani pelanggaran siswa. Kasus ini berasal dari pemberitaan media mengenai seorang kepala sekolah yang menampar siswa karena kedapatan merokok di lingkungan sekolah. Nah, peristiwa ini tuh kemudian menjadi perbincangan publik karena orang tua di sini, orang tua siswa melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian atau pihak berwajib. Nah, kasus ini tuh menimbulkan perdebatan mengenai batasan tindakan disiplin yang boleh dilakukan oleh pendidik terhadap siswa itu sendiri. Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Cimarga, Kabupaten Lebak, Banten yang viral usai diduga menampar siswanya yang ketahuan merokok kini dilaporkan ke pihak kepolisian oleh orang tua siswa. Sementara itu, Sekda Provinsi Banten mengatakan akan menonaktifkan Kepala SMA Negeri 1 Cimarga tersebut. Saya mah pengen kejar hukum pokoknya. Viral di media sosial dugaan kekerasan di lingkungan pendidikan yang terjadi di wilayah Kabupaten Lebak, Banten. Kepala Sekolah SMA Negeri Cimarga dilaporkan ke pihak kepolisian usai diduga menampar seorang siswa kelas 12 berinisial ILP. Kejadian bermula saat sang kepala sekolah melihat siswa tersebut sedang merokok di luar pagar sekolah. Siswa disebut tidak jujur saat dimintai penjelasan. Hal ini diduga memicu emosi kepala sekolah yang secara spontan menampar siswa tersebut. Aksi itu lantas berujung panjang. Orang tua siswa melaporkan kejadian tersebut ke Polres Lebak. Insiden ini juga menyulut aksi mogok massal dari ratusan siswa. Menurut pengakuan Dini Fitria, sang kepala sekolah, tindakan yang dilakukannya merupakan bentuk kecewa terhadap sikap tidak jujur siswanya. Dini menyatakan telah berkomunikasi dengan komite dan orang tua siswa untuk menenangkan situasi. Ya kita mau kerja aja, kita ASN. Ya kan kita mah tugasnya melayani, kita berniat melayani, kita kerja aja. Kemarin juga saya koordinasi dengan Wakasek. Bu Emi kan Wakaseknya, Bu Emi tolong share di grup, ada di HP. Bu Emi tolong share, tolong KBM jaga kondusif. Tetap seperti itu infonya. Ternyata ya di belakang layar anak-anak punya cerita sendiri. Siswa ILP mengaku merokok di sekitar sekolah, namun ia merasa dipermalukan di depan siswa lain. Aku berhubung itu masih marah lagi. Kenapa kalian menghargai katanya? Saya baru pertama ini marah. Jadi masih marah-marah. Saya ditampar. Ya, Yang mana? Sebelah pipi sebelah mana? Sebelah kanan. Ya. Berapa kali? Satu kali sampai emosi. Ya. Orang tua ILP Tri Indah Elesti memutuskan akan menempuh jalur hukum terkait kejadian yang menimpa putranya. Nggak ikhlas, nggak ridho anak saya sampai ditampar. Oh gitu. Iya. Terus tindakan apa Bu yang akan dilakukan oleh Saya mah pengen kejar hukum pokoknya. Dikutip dari detik.com, Sekda Provinsi Banten Deden Apriandi Hartawan mengatakan akan menonaktifkan Kepala SMAN Cimarga demi menjaga ketenangan di lingkungan sekolah. Di konfirmasi terpisah, Kepolisian Lebak menyebut sejumlah saksi telah dipanggil termasuk siswa yang bersangkutan. Proses hukum dijadwalkan terus berlanjut hingga ada kepastian status hukum dari kepala sekolah. Adi Masda, Lebak, Banten. Dalam video pemberitaan tersebut dijelaskan bahwa siswa kedapatan merokok di lingkungan sekolah. Kemudian kepala sekolah memberikan hukuman dengan menampar siswa tersebut. Jika dilihat sekilas, tindakan tersebut mungkin dianggap sebagai bentuk kedisiplinan. Namun, jika dikaji lebih dalam, kasus ini berkaitan dengan etika pendidik, khususnya mengenai sikap dan pandangan positif terhadap peserta didik.
dalam materi etika pendidik dijelaskan bahwa seorang guru harus memiliki sikap dan pandangan positif terhadap peserta didik. Nah, sikap positif seperti pendidik memandang siswa sebagai individu yang sedang dalam proses belajar dan berkembang. Nah, kesalahan yang dilakukan siswa seharusnya dipandang sebagai bagian dari proses pembelajaran, bukan semata-mata sebagai pelanggaran yang harus dibalas dengan hukuman fisik. Nah, selain itu, pendidik juga memiliki tanggung jawab untuk menjadi teladan bagi siswa itu sendiri. Nah, cara guru di sini tuh untuk menyelesaikan masalah akan menjadi contoh yang dilihat dan ditiru oleh peserta didik. Nah, jika penyelesaian masalah itu dilakukan dengan kekerasan, maka hal tersebut dapat memberikan contoh yang kurang baik bagi siswa. Seorang pengamat kebijakan pendidikan dari Universitas Gadjah Mada juga menjelaskan bahwasannya hukuman fisik bukanlah pendekatan yang tepat dalam pendidikan modern. Sebaliknya, pendidik dianjurkan menggunakan pendekatan edukatif yang dapat membantu siswa memahami kesalahannya. Tindakan kekerasan dalam pendidikan dapat menimbulkan berbagai dampak negatif. Di antaranya, dapat menimbulkan rasa takut pada siswa, merusak hubungan antar guru dan siswa, serta menurunkan kepercayaan siswa terhadap lingkungan sekolah itu sendiri. Nah, padahal tujuan utama pendidikan itu adalah membentuk atau membimbing karakter siswa, bukan sekedar menghukum kesalahan mereka. Dalam menghadapi pelanggaran siswa, terdapat beberapa pendekatan yang lebih sesuai dengan etika pendidik. Nah, yang pertama itu menggunakan pendekatan dialog dan komunikasi. Yang kedua, itu memberikan sanksi edukatif, misalnya meminta siswa membuat refleksi tentang bahaya merokok. Nah, yang ketiga, melibatkan orang tua dan pihak sekolah dalam proses pembinaan. Nah, pendekatan seperti ini tuh tidak hanya menyelesaikan masalah, tetapi juga membantu siswa belajar dari kesalahan itu sendiri. Dari kasus ini, kita dapat memahami bahwa menjadi pendidik bukan hanya tentang mengajar, tetapi juga tentang bagaimana sikap bijak dalam menghadapi kesalahan siswa. Nah, kesalahan siswa itu seharusnya menjadi kesempatan untuk mendidik dan membimbing, bukan untuk memberikan kekerasan. Nah, tetap ingat, disiplin boleh tegas, tetapi pendidikan harus tetap manusiawi. Itu saja untuk pembahasan video pada kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya atas nama Ferry Setiawan mohon maaf apabila ada kesalahan, dan ya saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, sampai jumpa.